Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Febriano dengan NIM C0C025020 dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran konvensional, fixed budget, variable budget, guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama yaitu pengertian anggaran konvensional. Penyusunan anggaran konvensional adalah metode penyusunan anggaran yang menggunakan data historis atau data tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran baru. Metode ini disebut konvensional karena masih menggunakan pendekatan tradisional yang berfokus pada pengendalian biaya dan pencapaian target perusahaan. Selanjutnya, ciri anggaran konvensional yang pertama disusun berdasarkan pengalaman masa lalu. Dua, digunakan sebagai alat pengawasan biaya. Ketiga, disusun untuk periode tertentu, bersifat relatif sederhana. Oke, selanjutnya. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, perencanaan kegiatan perusahaan, yaitu menentukan aktivitas yang akan dilakukan perusahaan pada masa mendatang. Kedua, pengendalian biaya, yaitu memastikan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana. Ketiga, koordinasi antar bagian, agar seluruh bagian perusahaan bekerja secara terarah. Yang keempat, evaluasi kinerja, yaitu menilai keberhasilan perusahaan berdasarkan pencapaian target anggaran. Selanjutnya, adapun jenis dari anggaran konvensional, yang pertama itu adalah jenis atau komponen ya. Yang pertama itu anggaran tetap atau fixed budget. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu, sehingga jumlah anggaran tidak berubah walaupun volume kegiatan berubah. Yang kedua, ada anggaran variabel atau variable budget. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun untuk beberapa tingkat aktivitas, sehingga jumlah biaya dapat berubah sesuai volume kegiatan perusahaan. Selanjutnya kita akan lebih memperdalam mengenai anggaran tetap atau fixed budget. Karakteristik anggaran tetap atau fixed budget. Yang pertama, disusun untuk satu tingkat aktivitas. Anggaran dibuat berdasarkan satu kapasitas tertentu. Yang kedua, tidak fleksibel. Jumlah anggaran tidak berubah walaupun aktivitas perusahaan berubah. Ketiga, digunakan untuk biaya tetap. Fixed budget lebih banyak digunakan untuk biaya yang sifatnya tetap. Keempat, cocok untuk kondisi stabil. Digunakan pada perusahaan dengan aktivitas operasional yang relatif stabil. Kelima, penyusunan relatif mudah karena tidak memerlukan banyak perubahan perhitungan. Selanjutnya, komponen anggaran tetap. 1. Biaya sewa gedung. Untuk penjelasan teman-teman bisa lihat ya, karena nanti bakal kepanjangan kalau dijelasin satu-satu. Teman-teman bisa lihat sambil aku baca yang lainnya. Kedua, gaji pegawai tetap. Ketiga, biaya penyusunan aktiva tetap. Keempat, biaya asuransi. 5. Pajak bangunan dan properti. 6. Biaya administrasi tetap. 7. Biaya overhead tetap. Oke, next. Adapun tujuan dan fungsinya dari adanya fixed budget. Pertama kita akan melihat dari tujuannya. Yang pertama, mengendalikan biaya tetap perusahaan. Kedua, menjadi pedoman operasional perusahaan. Ketiga, menentukan target laba perusahaan. Yang keempat, membantu proses perencanaan perusahaan. Lalu untuk fungsinya, yang pertama sebagai alat perencanaan biaya tetap. Kedua, sebagai standar evaluasi kinerja. Ketiga, sebagai alat pengawas operasional. Yang terakhir, sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari fixed budget ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan. Yang pertama, mudah disusun karena hanya menggunakan satu tingkat aktivitas tadi. Kedua, mudah dipahami. Perhitungan fixed budget relatif sederhana. Yang ketiga, menjadi standar kerja, dapat digunakan sebagai pedoman operasional perusahaan. Terakhir, pengawasan lebih mudah karena biaya tetap lebih mudah dikendalikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangannya. Tentu kekurangannya adalah kebaikan dari kelebihannya. Yang pertama, tidak fleksibel karena tidak dapat menyesuaikan perubahan volume produksi. Kedua, kurang akurat, kurang relevan ketika aktivitas perusahaan berubah drastis. Ketiga, sulit digunakan untuk evaluasi. Perbandingan biaya aktual menjadi kurang tepat jika volume berubah.
Terakhir, kurang cocok untuk perusahaan dinamis, tidak efektif digunakan pada perusahaan dengan aktivitas yang sering berubah. Contoh soal, diketahui produksi direncanakan 10.000 unit, biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel 15.000 per unit, maka perhitungannya biaya variabel 10.000 dikali 15.000 sama dengan 50 juta. Total anggaran tetapnya adalah 50 ditambah 150 juta sama dengan 200 juta. Walaupun produksi berubah, jumlah anggaran tetap di 200 juta karena dia adalah anggaran tetap. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai anggaran tetap. Kita akan masuk ke karakteristik anggaran variabel atau variable budget. Yang pertama, bersifat fleksibel, jumlah anggaran dapat berubah sesuai tingkat aktivitas perusahaan. Dua, menggunakan beberapa tingkat aktivitas. Anggaran dibuat untuk berbagai kapasitas produksi atau penjualan. Ketiga, memisahkan biaya tetap dan variabel. Perusahaan harus membedakan biaya tetap dan biaya variabel. Keempat, lebih efektif untuk pengendalian biaya. Biaya dapat dibandingkan dengan aktivitas aktual perusahaan. 5, cocok untuk perusahaan dinamis, digunakan pada perusahaan yang aktivitas produksinya sering berubah. Komponennya sama seperti fixed budget. Aku bakal baca beberapa saja. Untuk penjelasan teman-teman bisa pause ya. Yang pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya listrik produksi. 4, biaya bahan penolong. 5, biaya pengemasan. 6, biaya pengiriman. 7, biaya komisi penjualan. Next. Ada tujuan dan fungsinya. Tujuan variable budget. Yang pertama, menyesuaikan biaya dengan tingkat aktivitas perusahaan. Kedua, meningkatkan akurasi pengendalian biaya. 3, membantu evaluasi biaya operasional. Keempat, mengurangi penyimpangan anggaran. Fungsinya lagi, yang pertama sebagai alat pengendalian biaya variabel. Kedua, sebagai dasar evaluasi efisiensi perusahaan. 3, sebagai alat analisis penyimpangan biaya. Yang terakhir, sebagai alat perencanaan operasi perusahaan. Adapun kelebihan dan kelebihannya yang pertama lebih akurat, karena biaya disesuaikan dengan tingkat aktivitas perusahaan. Yang kedua, pengendalian biaya lebih baik. Manajemen dapat mengetahui biaya yang sudah terjadi. Ketiga, lebih realistis, anggaran lebih sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Terakhir, membantu evaluasi kinerja perusahaan. Perusahaan dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya standar secara lebih tepat. Kekurangannya, yang pertama, penyusunan lebih rumit, memerlukan data lengkap, perhitungan lebih kompleks, dan terakhir membutuhkan sistem akuntansi yang baik. Contoh soalnya, diketahui biaya tetap 40 juta, biaya variabel per unit 20.000. Jika produksi yang diinginkan 5.000 unit, biaya variabel sama dengan 5.000 dikali 20.000 sama dengan 100 juta. Maka total anggarannya yaitu 40 juta ditambah 100 juta, dapat 140 juta. Langkah penyusunan anggaran konvensional, yang pertama menentukan tujuan perusahaan, kedua mengumpulkan data historis, ketiga menyusun anggaran penjualan, 4 menyusun anggaran produksi, 5 menyusun anggaran biaya produksi, 6 menyusun anggaran kas, 7 menyusun anggaran laba rugi, yang terakhir evaluasi dan pengesahan anggaran. Faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal itu ada kapasitas produksi, modal perusahaan, tenaga kerja, dan kebijakan manajemen. Eksternal ada kondisi ekonomi, inflasi, persaingan pasar, permintaan konsumen, dan harga bahan baku. Kesimpulan, anggaran merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Perencanaan operasional terdiri anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap bersifat tidak fleksibel karena berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu, sedangkan anggaran variabel lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perencanaan anggaran yang baik dapat membantu perusahaan mencapai target laba, mengendalikan biaya, dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional. Terima kasih yang telah menyaksikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.